Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih ini Pak Ketua, teman-teman di Komnas HAM Provinsi menerima kami. Saya Advokat Raja Abdul Salim, kebetulan ditunjuk oleh mereka sebagai kuasa hukum dengan atas nama Front Advokat Rakyat Kota Palu yang tergabung dengan LBH Sulteng. Forum mereka ada juga namanya Aliansi Perjuangan Honorer Kota Palu. Dengan Serikat Pekerja Hukum Progresif dan LBH Sulteng. Ada 1171 yang kami kemarin teriakan di jalan datang, dan kami sudah lakukan kemarin juga di kantor wali kota somasi. Kami sudah melakukan somasi, cuma kami butuh di backup oleh Komnas HAM karena ini menyangkut hak asasi mereka. Jadi terlepas dari apa yang mereka hadapi kemarin, memang sempat wali kota memfasilitasi perwakilan kami mereka ke Jakarta untuk menemui Menteri PAN dan RB. Cuma memang di sana sulit menemui seorang menteri itu. Ada sistem KSAN itu yang harus sistem database itu yang harus dibuka. Ternyata bukan cuma di Palu, Mamuju, Jember, Makassar, hampir seluruh lah di Indonesia. Untuk Palu ini kan kita melihat sebagai terobosan ini Pak Ketua, teman-teman, karena laporan kami ini bukan karena lihat soal posisi mereka yang sudah lama mengabdi, tapi kedudukannya mereka kok ada yang siluman juga, data-data juga ada, transaksi, terus kemudian istilah mereka orang dalam punya permainan. Nah, bagaimana mereka tidak mau tahu, Pak? Misalnya ditempatkan satu instansi A, tiba-tiba muncul orang itu kerja sih, kan? Jadi tidak akan terus apa mau dikamuflase bagaimana, tetap katanya di sini juga atau dongkatan kita fokusnya di Palu. Laporan kami di sini Pak, kami butuh di backup untuk disurati kepada wali kota dengan Menteri PAN sehingga Komnas HAM menjadi sandaran betul-betul kami, karena selama ini kan kami pengalaman di LBH Sulteng sebagai pekerja hukum progresif. Komnas HAM ini yang paling banyak melakukan pendampingan kami terhadap apa yang dihadapi oleh masyarakat warga negara Indonesia atas kejadian-kejadian terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kita selalu bentukan dengan aturan-aturan yang sifatnya diskriminatif, yang mengeluarkan selalu suara-suara kebijakan itu yang punya kewenangan, tapi tidak melihat dari kedudukan sebagai subjek mereka sebagai manusia. Berapa kali kami bikin pertemuan, tapi alhamdulillah kemarin puji Tuhan di gubernur kami dari sana, karena kemarin aksi ke mereka minta kami memasukkan data-data untuk sekaligus surat untuk mengajukan permohonan rekomendasi keluarnya gubernur punya surat kepada kementerian agar mereka bisa diakomodir. Tapi untuk di Komnas HAM ini kita ada dua kata, mau melaporkan tentang masa-masa orang punya masa kerja sudah berapa tahun, sudah berapa bulan tak kantor, tidak ada status ininya kan. Kedua, di masa proses itu kok ada siluman, itu kan sudah tahu ada yang tak langsung siluman 101, kok diterima lagi yang siluman gitu. Jadi inkonsistensi. Nah, kami mau lihat dalam posisi itu, sehingga klien kami tentunya melihat sebagai manusia, rata-rata ibu-ibu punya anak, tanggung jawab berat, urus suami, urus keluarga, urus anak. Kemarin juga kita sempat demo Bu, cuma diagak-agak dengan yang dari yang sudah habis pacaran. Jadi ada stigma buat mereka. Sudah tahu honorer begitu kan, jadi sudah ditanggapi sembilan Bu, sudah begitulah hidup sekarang. Nyata dalam kehidupan kita, orang yang mau cari itu dengan orang yang sudah aman itu sama posisinya dengan kita yang lagi berjuang terhadap hidup kita yang mau pada posisi yang mau nyaman juga. Nah itulah, mudah-mudahan dengan diterimanya kami ini teman-teman dari Komnas HAM, karena kita tahu kalau Komnas HAM ini kan produk reformasi, tujuannya adalah kan itu sangat berharap biar reformasi ini Komnas HAM semakin menjadi
piranti utama terdepan untuk demokrasi dan hak asasi dan demokrasi. Mungkin seperti itu kami awali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Terkait kasus kegiatan di pemerintah Kota Palu, sudah saya berkomunikasi dengan Pak Wali Kota. Sudah saya juga buka posko pengaduan. Tetapi kendala kami Pak Agus sampai di sini adalah teman-teman yang mengadu ke sini tidak memberikan kami background laporan kronologis yang jelas. Dewan mereka memberitahu sih sudah komunikasi dengan anggota Dewan Pak Caniago, tetapi sampai detik ini juga saya tidak mendapatkan. Posko cuma tetap saya buka. Saya berharap dengan kedatangan ibu-ibu dan bapak ada kronologis peristiwa yang jelas disertai data, informasi dan fakta, biar bisa kami lakukan kajian, analisis kasus, dan memberikan rekomendasi secepatnya. Poin penting bahwa penyelesaian honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian waktu tertentu itu berakhir di Desember 2025. Itu sudah 2 kali perubahan surat edaran. Terakhir itu untuk Desember 2024, tapi di adendum lagi jadi Desember 2025. Kasus ini sudah saya pelajari sebenarnya. Saya melihat kalau tidak ada kategori siluman, sudah mungkin tersisa dari kawan-kawan yang harus disesuaikan mungkin sedikit, kurang lebih mungkin 300 atau 400 orang saja. Kalau itu mungkin ini terakomodir ya, harusnya sudah bisa terakomodir. Makanya statement saya kemarin sudah jelaskan, saya bilang bahwa wali kota sudah harus tegur oknum ASN, pejabat yang melakukan pelanggaran sistematis ini, karena ini terstruktur, perintah dari atas turun ke bawah, tidak kerja satu orang. Wali kota harus memberi sanksi ke mereka, bila perlu melakukan pemencatan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait paruh waktu ini kan by system nih, by system kan terkait peredaran surat edaran Menpan tentang ketiadaan kan sudah lagi tidak ada pengangkatan. Iya, sudah tidak ada lagi pengangkatan. Kenapa pemerintah daerah masih mengakomodir pegawai di luar edaran itu? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya sampai detik ini saya juga belum dapat jawaban yang resmi dari pemerintah kota. Saya berharap kita terus mendesak biar kejelasan ini ada. Saya berharap ada lampirannya ke saya, Pak Agus. Kita dalam posisi saat ini masih belum mengagendakan karena posisi belum ada data lengkap. Banyak sekali berkas di luar ini. Nanti kami mau susun. Tapi yang pasti koordinator awal ketika dia di yang cowok itu, ketika dia di intimidasi, saya sudah minta pihak kepolisian untuk pengamanan, walaupun saya tidak memberitahu ke publik. Saya bilang yang bersangkutan tidak boleh disentuh oleh pihak siapapun. Saya berharap yang bersangkutan datang mengadu ke saya, biar saya memberikan perlindungan, meminta perlindungan khusus dari LPSK. Dan ini menjadi kasus yang dampaknya luar biasa, melibatkan orang-orang yang punya kepentingan politik. Saya pikir begitu, karena ini terstruktur masif dan banyak korban. Korbannya adalah bapak ibu. Begitu dari saya dulu. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak bisa sedikit gambarkan pengalaman ibu agar didengar oleh teman-teman Komnas HAM. Sampai sejauh ini ceritakan pengabdian ibu, terus kemudian terjadinya kejadian ini, mungkin sesingkat itu saja. Chandra, cerita lu Chandra. Maksudnya cerita keadaan Ya, termasuk siluman itu, ada sama punya handphone itu. Kalau di kantorku itu memang orang dalam jadi di kantor mana di dinas satu PP Kota Palu. Memang
si pembuat SK itu staf di kantor, dan itu sekarang sementara diproses sama pihak inspektorat. Cuman yang bikin kita kecewa kan, menurut keterangan dari pimpinan, tanda tangannya dipalsukan, tapi tidak ada tindak lanjut dari pimpinan. Kalau kita kan, kalau itu namanya pemalsuan dokumen, itu karena tanda tangannya dipalsukan, otomatis dia akan melapor ke pihak yang berwajib kah, tapi tidak ada tindak. Itu bikin kita kecewa. Terus sampai sekarang itu si pelaku masih lalu lalang ke sana kemari, masih urus semua kegiatan kantor. Jadi yang jadi sasarannya kita yang mengadu, karena dia di bagian sekretariat, kita yang mengadu. Kalau ada keperluan apa-apa selalu dia sisihkan namanya kita. Kayak kemarin harusnya kita penerima bantuan Basnas, saya yang paling dia ini, karena ada laporanku yang bikin dia tidak senang. Laporanku itu tentang dia minta hal yang biar nilai bisa naik itu, tapi alasannya dia bilang tidak ada. Itu pun kalau ada cuma sekedar main-main. Pertanyaanku, kalau saya iakan gimana? Berarti bukan main-main lagi ceritanya. Itu Siapa namanya itu? Chandra Lestari. Chandra Lestari. Yang itu tadi siapa oknum yang namanya? Abdul Haris. Oh, Apa aku jelaskan Iya, tentang Ustaz. SK itu ada pengertian mereka tentang SK apa? Askar. SK karena diikutkan dalam program bisnis itu apa SK apa namanya? Iya, Yang staf operator kepegawaian siapa? Abdul Haris. Terus yang baru dia buatkan sekitar 4 orang SK palsu. Jadi bukan SK luar, dia buatkan SK Pol PP. Tapi memang tidak pernah bahono. Ada yang baru tamat SMA 1 tahun, ada yang baru 8 bulan bahono, tapi bahono di puskesmas. Dia buatkan SK Pol PP. Jadi itu SK. Itu ada buktinya. Ada, kita punya bukti Serahkan ke semua. kami dan saya buat surat polisi tangkap orang. Siap. Katanya sih Bu, kalau itu tadi yang dugaan soal tanda tangan palsu, apakah itu sudah punya buktinya juga? Kalau yang tanda tangan palsu, karena kasat pimpinan kami sendiri langsung bilang sama sama Ibu Sekot kalau tanda tangannya Sudah dipalsukan. dikonfirmasi? Iya, sudah dikonfirmasi sama Ibu Sekot. Kalau untuk bukti-bukti si pelaku itu ada semua kita punya, makanya kita berani melapor. Bukti itu ada ke bawah, Ada di HP masih ada. HP-nya kan. Dari bukti chat, rekaman, transferan, itu ada semua. Sampai orang Itu murni pidana Pak, itu murni pidana. Kami mau Komnas HAM tangan itu. karena melibatkan negara harus ada. Kalau ini kan juga sifatnya litigasi saja bagi pengacara kan. Ibu sudah mengabdi berapa tahun? Saya 5 tahun. 5 tahun. SK wali kota ya. SK 2025-2024 itu wali kota. SK sebelumnya ada yang wali kota, ada yang pimpinan toh, kan dia dari yang itu beda-beda. Tapi kalau SK 2004-2005 itu dia kolektif sekota Palu. Iya, wali kota semua. Kalau yang 2004-2005. Kita punya. Jadi sempat mengikuti tes seleksi? Sempat semua kita ini Pak. Makanya saya yang bagi ikutan di kantor. Kopi yang bisa Jadi pegawai-pegawai yang siluman tadi, Ada yang apakah mereka mengikuti juga tes seleksi? mengikuti, mereka mengikuti ujian. Cuman kan kalau kita kan di Pol PP itu semua tidak ada yang tidak baku kenal. Jadi pas pelantikan mereka datang pelantikan. Mereka datang pelantikan langsung ditanya, dia pakai SK Pol PP, kok tapi tidak pernah lihat mukanya. Ini muka baru. Jadi semua senior di kantor itu bilang lapor, jangan cuma dia, kasihan haknya kalian. Bilang begitu. Mereka juga banyak dapat dukungan dari senior mereka. Iya, kita Sudah betul kata kalian ke LBH, terus kemudian ke Komnas HAM dan ke Gubernur. Cuma kasus tindakan hukum yang kita butuh dari Komnas HAM ini, nah Ibu Chandra ini kan kesopan terbang, terlalu banyak bukti. Satu orang ini saja sudah konkret ya, supaya kelihatan benar bahwa laporan ini tidak main-main kok. Kalau istilahnya temuan negara-negara bandara ada di Morowali negara-negara. Kalau ini ada penguasa dalam kekuasaannya orang. Sudah ada wali kota tidak berkoordinasi, sudah tanda tangan palsu. Itu baru ditransfer.
Tapi saat ditanya di Itu inspektorat, itu 4 orangnya. iya 4 orang. Saat ditanya di inspektorat katanya dia bilang itu dia minjam sama orang itu, tapi setelah Sekarang dia rubah, diklarifikasi, udah saya pinjam dua. setelah diklarifikasi sama orang bersangkutan, dia bilang tidak pernah ada rekamannya juga. Kebetulan waktu kita menelpon orang yang bersangkutan yang buatkan SK itu kita di inspektorat, jadi orang inspektorat ini rekam pembicaraannya. Dia bilang kalau bahwa benar tidak pernah dia minjam uang sama yang dibuatkan itu. Cuma pengakuannya si yang buat ini dia bilang dia pinjam, karena semua yang dia buatkan dia bilang dia pinjam. Jadi bukan cuma satu, masa semua di dia bilang pinjam. Ada lagi mau ditambahkan Bu? Bapak ada yang mau ditambahkan? Kalau di Ya. ada Hah? Kalau komio bagaimana? bukti yang ini. Tidak. Bapak dari dinas mana? Dinas pemadam Mana kebakaran? Sudah berapa tahun? 16 tahun sudah. Iya. Katanya ada siluman juga di sana. Berapa Itu tuh, Pak? buktinya tidak ada. Dia honor Pak, baru 1 tahun lebih. Hanya dia Berapa orang jumlahnya itu semua? Satu orang saja. Satu orang saja. Yang banyak di mana lagi? Dijar, PU di mana? Dinas kesehatan. Dinas Kesehatan. Nah, jadi seperti begitu Pak Ketua, teman-teman. Tapi saya memang bawa yang konkret yang ada lewat WA-nya dan nama yang disebutkan, kronologisnya seperti begitu secara lisan. Nah tadi izin Pak Ketua, inilah kami mau rapikan dulu karena saya butuh 2 hari dari kami review semua ini agar merupakan lagi. Kami mau bikin baik-baik, terus kemudian kita percayakan ke masyarakat. Tapi ini cuma sebagai data umum gaji mereka, terus kemudian SK-nya mereka, terus kemudian penempatan mereka yang terakhir ini di dinas sekarang ini mereka tertarik. Nah, mungkin seperti begitu Pak Ketua. Hasil akhir dari inspektorat sudah dapat gambaran. Sampai kemarin. Cuma kemarin sempat ini disinyalir menurut inspektorat siluman itu ada 900 orang disinyalir. Itu keterangannya sampai inspektorat. Iya, di inspektorat. Cuma mereka masih sementara dalam proses pemeriksaan. Cuma kan kemarin dibilang tanggal 28 kemarin kan sudah harus berakhir pemeriksaan. Tapi sampai sekarang belum ada informasi itu. Ini kasus yang berdampak luar biasa signifikan. Saya berharap kelengkapannya itu ada, mungkin ada satu koordinator punya KPU Pak Agus, lalu data tahu namanya lah dinas apa berapa orang yang diangkat itu, biar kita bisa mempersuat wali kota lah, minimal wali kota jangan diam lah, ambil tindakan lah, karena bagian dari penyampaian itu juga kan sudah melanggar HAM. Ini kasus sudah dipublikasi, tapi sampai detik ini belum ada tanggapan apapun. Hanya bawahannya dia, inspektorat disuruh lah. Dan nanti saya juga presur lewat surat resmi meminta Iya, betul. wali kota lewat inspektorat untuk publikasi sampai sejauh mana dan apa dampak dari hasil itu. Harus ada pemulihan. Poinnya kan bahwa Bapak Ibu yang tidak terakomodir, ya kita harus membesar hati bahwa itu kesalahan bawaan. Tadi saya lihat sudah tegas, oknum itu harus diproses. Pecat dan diproses hukum. Harus Pak, harus Pak. Di koran hari ini kayaknya ada Ya sudah tegas itu. Karena ini Berapa siswa? ada tidak ada. karena ini bukan terjadi satu orang Pak. Iya, tidak terjadi satu orang. Input di sistem kan bukan hanya satu orang. Buat SK kan semua bukan hanya satu orang. Masa yang bertanggung jawab di atas itu tahu. Makanya. Omong kosong. Makanya saya bilang ini Kita bisa dapat sekitar berapa ribu Pak? 5 saja ya. ya, Lima sampai ya. Jangan cuma 1 kali, bukan di dinas yang dinas lain lagi, dinas PAM ya. Mega. Ya, Mega. Dia itu banyak tahu siluman. Nanti pulang kita belajar tahu karena ini agak lebih tertutup kan dan sampai karena kita mau tindak secara hukum. Kemudian ada yang mau disampaikan?
Dulu, nggak ada lagi. Kalau saya cuma satu, jangan takut kalau bersuara kebenaran. Iya. Jangan seperti kemarin, takut diancam. Saya bilang, siapa yang berani ancam orang dalam bentuk begini? Ancam saya suruh polisi tangkap itu orang. Saya perintah polisi tangkap itu oknumnya. Orang bersuara, orang itu diancam. Begitu Kak Kabus? Siap, terima kasih banyak Pak. Jadi karena tiada lagi teman-teman bertanya, kawan-kawan yang makan ada yang mau bertanya? Ya silakan ini. Sering ada nama kan juga ikan baru. Mau di. Kalau bukan itu, ini saya bukan kantor saya di Jokowi. Kerja saya provokator. Ini bapaknya di buku ini saya mau ke kemana? Nanti sebentar berkoordinasi secara teknis. Ya. Mungkin nanti teknisnya bagusnya lewat satu pintu saja, nanti lewat Kang Bagus nanti. Pak Agus yang bawa kemari supaya nggak terpencar dia punya dokumen. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Kang Bagus. Aku mau testimoni mau foto bersama. Terima kasih Pak Dodi. Ya.